Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Jika pria itu tidak menekan Imperial Cuisine Hall, seluruh klannya akan hancur. Dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Pria itu bingung dan tampak stagnan. King Sui bukanlah orang yang bodoh. Dia punya pengalaman. Dia pasti memperhatikan ekspresi berbeda dari pria ini. Namun, King Sui tidak memaksanya tetapi menunggu untuk melihat apakah pria itu pantas mendapatkan bantuannya. King Sui tidak keberatan untuk diragukan. Ini bukan pertama kalinya dia berada dalam situasi ini. Orang bijak sadar bahwa dia tidak tahu apa-apa, jadi King Sui memperhatikan pria itu dan menunggu langkah selanjutnya. Lihat, teman-teman, tabib ajaib King menyembuhkannya. Jika Bai yang datang lebih awal, dia mungkin baik-baik saja. Ini sudah ditakdirkan. Memang, tabib ajaib King telah menyelamatkan begitu banyak orang. Jika dia peduli dengan uang, mengapa dia bersikeras untuk merawat orang miskin dan bahkan menderita kerugian dari biaya pengobatan? Ya, tidak sulit bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik, tapi sulit untuk gigih. Tabib ajaib King membantu begitu banyak orang setelah sekian lama. Jika dia benar-benar melakukannya untuk mendapatkan ketenaran, dia tidak perlu membantu begitu banyak orang. Untuk mendapatkan popularitas, mengapa tabib ajaib King melakukan itu? Apakah dia masih perlu mendapatkan popularitas dengan kekuatannya dan hidangan di Imperial Cuisine Hall? Tabib ajaib King, saya minta maaf, dan terima kasih telah menyelamatkan saya. Ayah saya datang ke sini tapi gagal bertahan sampai kamu datang, kata pria itu dengan nada tertekan. Saya harap Anda terhibur. Lagi pula, ayahmu meninggal setelah pemeriksaan nadi di sini. Terlepas dari itu, Imperial Cuisine Hall bertanggung jawab. Bagaimana dengan ini? Di masa depan, saya dapat melihat 10 pasien dari klan Bai yang Anda kapan saja dan membuat mereka sehat, King Sui mengusulkan. Mungkin tidak ada kesempatan lagi. Saya memiliki hati nurani yang bersalah, Tuan King. Kamu harus berhati-hati. Seseorang menargetkan Anda. Klan Bai yang saya hanyalah bidak kecil di garis depan. Kalau bidak tidak bisa maju, selanjutnya akan dikorbankan, kata lelaki itu dengan getir. King Sui tidak terkejut karena dia tahu situasi ini akan muncul. Jika pria dari klan Bai yang masih ingin melawan Imperial Cuisine Hall, King Sui tidak akan mengganggu. Yang pasti, King Sui juga tidak akan diperas. Misalnya, dia dapat mengaktifkan penyakit anjing iblis di tubuhnya dan menolak untuk merawatnya. Namun, pria ini sangat baik dan tidak bertahan. Dia bahkan memberitahu King Sui bahwa seseorang sedang menentang Imperial Cuisine Hall, jadi King Sui memutuskan untuk membantunya. Jika Anda mempercayai saya dapat membantu Anda. Saya akan berurusan dengan orang-orang itu. Saya pasti bisa menjaga klan Bai yang Anda aman, King Sui tersenyum dan berkata. Pria itu ragu-ragu. Sekarang setelah selesai, apa yang membuatmu ragu? Selesaikan saja masalah hari ini seperti ini. Anda baru saja mengatakan bahwa klan Bai yang Anda akan tamat. Dalam hal ini, apa yang masih belum diputuskan? Mungkin, saya dapat membantu Anda. Apakah ada yang lebih buruk daripada melihat klan Anda runtuh? King Sui melanjutkan. Seketika, pria itu menghembuskan nafas panjang. Dia mengangguk dan berkata, ayo bicara di tempat lain. King Sui memimpin pria itu kembali ke Imperial Cuisine Hall. Kerumunan bubar karena tidak ada lagi yang bisa ditonton. Di halaman belakang, King Sui dan Bai Yang Dian duduk di dekat meja batu. King Sui menuangkan secangkir teh, tetapi Bai Yang Dian tidak tertarik untuk meminumnya. Perlahan, dia menumpahkan kacang. Tuan King, pernahkah kamu mendengar tentang 9 benua makanan residence? Kata Bai Yang Dian. Tempat tinggal 9 benua makanan. Tidak,
King Sui belum pernah mendengarnya. Awalnya aku juga tidak, tapi sekarang aku tahu bahwa selain 9 benua makanan, ada juga 9 benua restoran dan 9 benua klinik. King Sui tidak melakukan apa-apa selain mendengarkan dengan tenang. Ini adalah kekuatan yang telah mencapai puncak di bidang tertentu, seperti rumah pangan 9 benua. Mereka memiliki prajurit yang kuat dan prajurit ini melindungi tempat tinggal makanan. Tempat tinggal makanan mereka adalah rumah makanan 9 benua. Itulah nama markas mereka. Namun, saya tidak tahu apa nama Food Residence di bawahnya. The Nine Continents Food Residence menyukai hidangan dari Imperial Cuisine Hall yang mengarah ke acara seperti ini. King Sui ingat bahwa ada tempat tinggal makanan yang sangat besar di domain Kaisar Utara, itu disebut kediaman makanan Kaisar Utara. Mereka mengirim seseorang ke sini sebelumnya dan mereka sepertinya telah menawarkan harga untuk membeli resep. Secara alami, King Sui tidak menjualnya kepada mereka. Kemudian, masalah itu diselesaikan. King Sui tidak bisa membantu tetapi bertanya, apakah kediaman makanan Kaisar Utara adalah milik rumah pangan 9 benua? Baiyang Dian mengangguk, ya. Sebenarnya, saya hanya mendekati kediaman makanan Kaisar Utara. Sedangkan untuk Nine Continents Food Residence, saya tidak pernah bisa menjangkau mereka. King Sui hanya menemukan jaringan sebesar itu di 9 benua sekarang. Itu adalah inti dari dunia 9 benua. Adapun saat ini, dia merasa itu adalah titik masuk hari ini. Mungkin, dia benar-benar akan memasuki inti utama dunia ini. Bagaimana kekuatan dari Northern Emperor Food Residence? Seberapa baik Anda mengetahuinya? King Sui berpikir dan bertanya. Kediaman makanan Kaisar Utara tidak lebih lemah dari Istana Ilahi. Namun, saya mendengar ada beberapa pejuang yang kuat di sini sekarang. Mereka datang untuk urusan Imperial Cuisine Hall. Tuan King, mereka benar-benar sangat kuat. Anda harus berpikir dengan benar. Orang-orang ini adalah yang terbaik. Mereka memiliki latar belakang keluarga besar dan kekuatan yang tidak dapat Anda bayangkan. Baiyang Dian menghela nafas. Jangan khawatir, aku berkata aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada klan Baiyang dan aku pasti akan melakukannya. Saya akan memeriksa kediaman makanan Kaisar Utara dan menyelesaikan masalah ini. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak melibatkan terlalu banyak orang. King Sui berdiri. Jika dia memutuskan untuk melakukannya, dia akan melakukannya secepat mungkin. Dia mengira lawan sedang memperhatikan tindakannya dengan hati-hati. Jika dia tidak salah, lawan seharusnya tahu bahwa King Sui menyadari keberadaan mereka. Baiyang Dian tidak tahu bagaimana meyakinkan King Sui. Dia menghela nafas dan meninggalkan Imperial Cuisine Hall. Hatinya sedang bergumul. Dia pria yang baik. Dia berharap klan Baiyang akan aman dan dia juga berharap aula masakan kekaisaran akan aman. Jika ada kecelakaan terjadi di Imperial Cuisine Hall karena klannya, dia akan sangat kesal. Sebelumnya, dia dipaksa. Yang mereka inginkan hanyalah beberapa resep. Jadi, dia hanya bisa melakukannya karena putus asa. King Sui melihat Bei Huang Fan saat dia pergi keluar. Dia sepertinya menunggunya. Apa yang akan kamu lakukan? Bei Huang Fan bertanya. Kamu sudah mencoba mengendalikan suamimu bahkan sebelum menikah. King Sui memandang Bei Huang Fan. Seriuslah. Bei Huang Fan tidak tersenyum. Aku akan pergi ke kediaman makanan Kaisar Utara, jawab King Sui. Aku pergi denganmu. Apa yang kamu cari? King Sui bertanya. Aku bisa menanyakan hal yang sama padamu. Bei Huang Fan memandang King Sui. Meskipun dia tidak tahu kenapa, dia tahu pasti ada sesuatu di pikirannya. Dia tahu bahwa kediaman makanan Kaisar Utara sangat kuat. Rupanya, mereka lebih kuat dari Istana Ilahi dan Istana Abadi Tai. Karena alasan itu, Bei Huang Fan ingin pergi bersama dengan King Sui. Baik, ayo pergi. King Sui memimpin jalan keluar. King Sui tahu di mana kediaman makanan Kaisar Utara berada. Kediaman makanan Kaisar Utara sangat populer di domain Kaisar Utara.
Hanya ada satu kediaman makanan Kaisar Utara di kota Kaisar Utara. Hanya ada satu kediaman makanan Kaisar Utara di kota Kaisar Utara, jadi tidak akan ada kesalahan. Menggunakan langkah 9 benua, mereka tiba di suatu tempat dekat kediaman makanan Kaisar Utara. Segera, mereka melihat kediaman makanan Kaisar Utara. Itu adalah kompleks pavilion yang sangat besar. Ini adalah tanah yang luas dengan banyak gedung dan halaman. Banyak orang keluar masuk tempat ini. Di atas pintu masuk utama, 4 kata besar dicap dengan emas. Kediaman makanan Kaisar Utara. Banyak kendaraan binatang mewah ada di pintu masuk. Orang-orang keluar masuk terus-menerus. Ada aroma masakan yang kaya yang melayang-layang. Dari pintu masuk, ada jalan lebar dan lurus yang sangat-sangat panjang. Banyak kendaraan binatang masuk menggunakan jalur akses ini. Mereka yang masuk harus memiliki semacam status. Ini adalah kediaman makanan dan restoran kelas atas di kota Kaisar Utara. Ada penjaga di pintu masuk, berjumlah 10, 5 di setiap sisi. Ini hanya formalitas. Jika sesuatu terjadi, beberapa orang ini tidak akan bisa menanganinya. Mereka hanya bisa menyampaikan pesan, atau hanya bertindak sebagai penjaga. Sudah lama sejak King Sui dan Bei Huang Fan berdiri di pintu masuk. King Sui tahu kediaman makanan Kaisar Utara, tetapi ini adalah pertama kalinya dia di sini. Dia tidak berharap tempat tinggal makanan menjadi begitu besar. Banyak persepsinya berasal dari kehidupan lampau, jadi dia terkejut melihat skala di sini. Dia mengoperasikan Imperial Cuisine Hall dan merasa berhasil. Apalagi dia sudah membuka banyak cabang. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Food Residence bisa dioperasikan dengan cara ini. Bei Huang Fan berdiri di samping King Sui tanpa sepatah kata pun. King Sui kembali ke dunia nyata dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi dan coba hidangan di sini. Bei Huang Fan mengangguk. Lalu, keduanya masuk. Bei Huang Fan bukanlah orang biasa. Banyak orang mengenalnya. Bahkan bagi mereka yang tidak melakukannya, mereka akan terpana oleh kecantikannya. Bagaimanapun, mereka yang datang ke sini memiliki status. Jadi, mereka semua sombong. Mereka punya nyali untuk melirik wanita cantik, karena itu tidak ilegal. Taman Kediaman Kaisar Utara. Taman Kediaman Kaisar Utara adalah bagian paling berkelas dari kediaman makanan Kaisar Utara. Hidangan di sini paling enak dan mahal. Itu adalah simbol status berada di sana. Koki yang bekerja di sana adalah yang terbaik dari yang terbaik. Koki yang membuat hidangan di sini sangat terkenal. Ada lebih banyak koki wanita daripada koki pria. Sepanjang perjalanan, mereka mendapat banyak perhatian karena kecantikan Bei Huang Fan menarik perhatian semua orang. King Sui mengharapkannya. Selain itu, King Sui tahu bahwa orang yang bertanggung jawab atas kediaman makanan Kaisar Utara menyadari kehadiran mereka. Itu adalah niat King Sui, untuk membiarkan mereka mencarinya. Mereka mungkin akan melakukannya karena semua orang mengakui semuanya sekarang. Dari saat King Sui melangkah ke tempat ini, jelas bahwa kedua belah pihak sudah mengetahui situasinya dengan baik. Tuan, tolong tunjukkan kami kartu VIP Anda. Mereka diblokir saat memasuki aula utama di Northern Emperor Residence Park. King Sui tidak menyangka dia akan membutuhkan kartu VIP. King Sui baru saja akan meminta orang ini untuk memanggil manajer kediaman makanan Kaisar Utara sebelum Bei Huang Fan mengeluarkan kartu dan melambai. Kemudian, mereka masuk. King Sui terkejut melihat bahwa Bei Huang Fan memiliki kartu VIP. Itu bagus, karena mereka menyelamatkan diri dari beberapa masalah. Jika tidak, jika King Sui telah memukuli para penjaga, sisanya akan keluar sesudahnya. Untungnya, itu belum mencapai tahap itu dan dia tidak ingin hal-hal meningkat ke level itu sekarang. Begitu dia memulai pertarungan, dia akan kehilangan reputasi. Ada aula utama dan kamar yang dipesan di sini. Keistimewaan terbesar adalah ruang yang sangat besar. Tampak sangat enak dipandang. Banyak orang sedang makan. Hidangan di atas meja memberikan aroma yang menggoda. Selain aromatik, mereka juga terlihat sangat menggugah selera.
Hidangannya sangat lembut, baik dalam warna, aroma, dan rasa. King Sui dan Bei Huang Fan menemukan tempat yang agak sepi dan duduk. Begitu mereka duduk, staf langsung menghampiri mereka. Apa yang ingin Anda pesan? Dia menyerahkan menu ke King Sui dan Bei Huang Fan. King Sui tidak ada di sini untuk makan, jadi dia langsung memesan beberapa hidangan khas. Mohon tunggu sebentar, kata pelayan cantik itu sambil membungkuk. Lalu, dia pergi. Itu adalah aula utama. Tapi itu bukanlah tempat termurah di aula utama, juga bukan tempat yang lebih berkelas seperti kamar yang dipesan. Ada jarak antara setiap meja. Seni bela diri sangat dihormati di dunia ini. Orang-orang lebih berani dan terus terang. Jadi, banyak orang terbiasa duduk di aula utama. Mereka mungkin bisa berteman di sini. Dari waktu ke waktu, seseorang akan melihat King Sui. Mereka yang mengenalnya akan menatapnya, mereka yang tidak mengenalnya akan melakukan hal yang sama. Setelah beberapa saat, seorang pria berjalan, "Hai, tabib ajaib King, saya di sini untuk berterima kasih. Anda menyembuhkan penyakit asap putih anak saya." King Sui tersenyum, "Sama-sama. Sayangnya, ada terlalu banyak pasien jadi saya benar-benar tidak dapat mengingat putra Anda secara spesifik." Pria itu mengucapkan terima kasih lagi dan memanggil pramusaji dalam perjalanan pulang. Dia mengatakan sesuatu kepada pramusaji. Segera, hidangan disajikan di meja King Sui. King Sui dan Bei Huang Fan menggali. Hidangannya benar-benar tidak buruk. Meskipun itu tidak sebanding dengan hidangan King Sui, mereka sangat enak. Bei Huang Fan menggigit dan berkata, "Ini sangat berbeda dari yang kamu buat. Jika Anda ingin menangkap hati seorang wanita, Anda harus menangkap perutnya." "Nenek moyang kami tidak berbohong," King Sui tersenyum dan berkata. Tepat pada saat itu, pramusaji datang dan menyajikan hidangan termahal yang ada. "Itu adalah suguhan dari pria sebelumnya," katanya. Saat King Sui berbalik untuk melihat kembali ke tempat pria itu berada, dia sudah pergi. "Nona Bei Huang, lama tidak bertemu." Suatu suara terdengar saat itu. King Sui sedikit kesal setelah mendengar suara itu. Itu agak sembrono. King Sui mengangkat kepalanya untuk melihat orang yang berbicara. Ini adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah putih dan memegang kipas lipat. Dia tampan. Matanya bersinar seperti bintang, wajahnya sejelas batu giok. Dilihat dari nadanya, pria ini mengenal Bei Huang Fan. Bei Huang Fan tidak menanggapi saat melihat pria ini. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arahnya dan bertanya, "Ya, ini adalah. Apakah kamu tidak akan memperkenalkan dia padaku?" Pria itu sangat tampan, tetapi sikapnya membuat orang tidak nyaman. Keunggulan semacam itu sedikit mengganggu. Namun, itu tergantung pada siapa yang dia hadapi. Jika itu adalah seseorang yang lebih besar, King Sui bersedia menerimanya. King Sui tidak akan merasakan sesuatu yang berbeda terlepas dari status lawannya. Karenanya, sangat lucu melihat pria narsis dan sombong ini. Setidaknya, itu lucu dalam pandangan King Sui. "Tidak," Bei Huang Fan menjawab tanpa emosi. Pria itu sepertinya tidak terkejut mendengarnya dari Bei Huang Fan. Dia tersenyum dan memandang King Sui, "Saya Bei Tengyun. Bagaimana saya menyapa Anda, Tuan?" "Bei Tengyun, tampaknya kediaman makanan Kaisar Utara ini milik keluargamu." King Sui memandang pria ini. Dia cukup yakin. Ditambah, nama belakang pria ini adalah Bei, dia pasti salah satu klan Bei. Kediaman makanan Kaisar Utara didirikan oleh klan Bei. "Memang," Bei Tengyun menjawab dengan nada berwibawa. "Kalau begitu, kamu akan tahu siapa aku ketika kamu memanggil ayahmu ke sini," jawab King Sui sambil tersenyum. Ekspresi Bei Tengyun berubah setelah mendengarkan King Sui. Itu meremehkannya. Beraninya dia. Apalagi, itu adalah seorang pria muda. Tidak hanya itu, ini bukan orang pertama yang meremehkannya. Yang pertama adalah Bei Huang Fan, tapi dia adalah seorang wanita. Ditambah, dia adalah wanita yang sangat cantik. Jadi, dia mengabaikannya dan tidak merasa banyak. Namun, kali ini,
Orang yang menatapnya adalah seorang pemuda. Selanjutnya, dia berdiri di samping Bei Huangfan. Bei Tengyun awalnya memusuhi King Sui. Permusuhannya semakin meningkat sekarang. Wajahnya menjadi jelek tak terkendali saat dia berkata, seorang pria muda seharusnya tidak terlalu sombong bahkan jika dia mampu. Anda harus tahu bahwa kemampuan Anda tidak signifikan bagi orang lain. King Sui tersenyum, sepertinya kamu mengenalku. Bei Tengyun pasti mengenalnya. Dia tidak berharap untuk menyentuh masalah ini sendiri sekarang. Jika dia mengaku, dia akan tampak munafik sebelumnya. Bagaimana hidangan saya di sini? Apakah sesuai dengan selera Anda? Bei Tengyun mengatakan sesuatu yang tidak relevan. Bagaimana hidangan saya di sini? Apakah sesuai dengan selera Anda? Bei Tengyun mengatakan sesuatu yang tidak relevan. King Sui tahu dia enggan menguraikan masalah sebelumnya. Namun, itu menunjukkan bahwa dia tahu tentang King Sui. Jika Anda tidak bisa membuat keputusan, tanyakan pada orang yang bisa. Beraninya kamu main-main denganku. Saya sudah di sini dan dia belum keluar. Apakah dia hanya keluar setelah saya mengambil tindakan? King Sui berbicara dengan Bei Tengyun. Bei Tengyun melihat King Sui sebagai balasannya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang sombong seperti King Sui di kediaman makanan Kaisar Utara. Awalnya, dia merasa tidak nyaman karena King Sui dekat dengan Bei Huangfan. Sekarang, dia merasa lebih tidak nyaman melihat King Sui. The Northern Emperor Food Residence perlu mengingatkan Anda dengan siapa Anda berurusan. Kamu pikir kamu siapa? Bei Tengyun menyipitkan matanya dan menatap King Sui. Baiklah, aku akan menunggu lebih lama. Jika orang yang bertanggung jawab tidak keluar, saya akan mulai dengan Anda. Kamu juga tidak terlihat seperti orang baik, jawab King Sui acuh tak acuh. Bei Tengyun sangat marah. Dia tidak pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Jika bukan karena kerumunan di sini, Bei Tengyun akan bertindak lebih awal. Namun, dia tidak bisa diintimidasi tanpa melakukan apapun sebagai tanggapan. Setidaknya untuk saat ini, dia mengira dia sedang diintimidasi. Dia menatap King Sui dengan mata tajam, aku tahan denganmu lagi dan lagi bukan karena aku takut padamu. King Sui menyeringai dan berkata, aku semakin meremehkanmu sekarang. Apa kamu tahu kenapa? Sama seperti pelacur, itu baik-baik saja karena dia bekerja keras untuk mencari nafkah. Saya memandang rendah pelacur yang mengharapkan monumen kesuciannya. Bei Tengyun tampak merasa sangat canggung, tetapi ada banyak orang di sekitarnya. Jadi, dia tidak punya pilihan selain menjadi sok. Dia sadar bahwa banyak orang tahu dia munafik. Faktanya, dia baik-baik saja dengan itu. Tidak ada pria yang tidak berpura-pura. Selama dia tidak mengakuinya, apa yang orang lain pikirkan bukanlah urusannya. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Keluar. Kami tidak menyambut Anda di sini, kata Bei Tengyun dengan toleransi yang baik. Menyedihkan. Sangat menyedihkan. Lihat dirimu. Anda seperti badut. Anda mengolok-olok diri sendiri dan tetap bersuara keras. Sedikit yang Anda tahu bahwa tawa orang sebenarnya adalah penghinaan terhadap Anda, lanjut King Sui. Pergi ke neraka. Akhirnya, Bei Tengyun tidak bisa menahannya lagi. Sosoknya bergegas menuju King Sui dengan tiba-tiba. Kipas terlipat di tangannya bertujuan untuk mengetuk kepala King Sui secara langsung. Jika usahanya berhasil, King Sui akan meledak. Wosh! Groar! King Sui mengulurkan tangannya dan menggunakan tangan penangkap naga. Segera, dia mencekik lawan dari jauh. Tangannya seperti tang logam, membuat wajah Bei Tengyun langsung memerah. King Sui meremas lehernya begitu erat hingga hampir patah. Hanya membutuhkan sedikit usaha untuk mematahkan lehernya secara langsung. Saat itu, Bei Tengyun tidak bisa berbuat apa-apa selain bergerak-gerak tanpa henti. Berhenti. Pada saat itu, suara tegas terdengar. King Sui melihat sekelompok pria mendekat, yang terkemuka adalah seorang penatua dengan rambut beruban dan tubuh lurus. Dia memiliki rambut pendek yang berdiri seperti duri besi. Dia berjalan dengan gaya berjalan yang agung.
King Sui segera membuang Bei Tengyun. Bei Tengyun yang hampir pingsan, sangat ketakutan sekarang. Pada saat itu, dia hampir mati. Sekarang, pikirannya masih kosong dan tidak jelas arah. Sepertinya seseorang akhirnya keluar. King Sui menyeringai. Orang-orang di aula utama dievakuasi. Klan Bei harus berurusan dengan sesuatu sehingga mereka semua dibebaskan dari tagihan mereka. Jadi, semuanya pergi. Beberapa ingin menonton adegan itu, tetapi mereka hanya bisa pergi karena klan Bei memaksa mereka. Katakan, mengapa kamu di sini? Tetua itu langsung bertanya. King Sui tidak terkejut dengan kata-kata tetua itu. Melihat lebih dari 10 pria selain yang lebih tua, mereka semua adalah pejuang yang hebat. King Sui tersenyum dan menjawab, mengapa mereka semua pengecut? Anda harus menanggung konsekuensi dari apa yang Anda lakukan. Karena semua orang tahu tentang itu dan tidak ada orang luar, untuk apa Anda berpura-pura? Baiklah, terus terang. Kalau begitu, jujur saja. Saya mencicipi hidangan Tuan King. Mereka hebat. Jadi, saya ingin mengundang Anda, teman saya, ke kediaman makanan Kaisar Utara saya. Bagaimana menurut Anda? Kata sesepuh sambil tersenyum. Tidak tertarik, jawab King Sui langsung. Kamu tidak harus menolakku begitu cepat, kamu bisa meminta apapun sebagai hadiah. Kata sesepuh dengan percaya diri. Kami semua sangat pengertian sehingga Anda bisa melewati itu. Katakan jika ada yang Anda inginkan. Bahkan lebih menjijikkan untuk bertele-tele, King Sui memandangi yang lebih tua dan tersenyum. Saya tertarik dengan resep Anda, kata Penatua. Kamu tertarik pada banyak hal di dunia ini. Bukankah kamu akan mendapatkan semuanya? Ucap King Sui masih sangat tenang. Saya hanya memperjuangkan mereka yang bisa saya dapatkan. Jika saya bisa berusaha untuk mendapatkannya, saya akan mencoba mendapatkannya. Adapun mereka yang tidak dapat saya lihat dan tidak dapat dijangkau, saya tidak akan memimpikannya mereka. Itu hanya menambah masalah saya. Penatua itu terdengar berpikiran terbuka. Hanya karena ini, kamu memaksa klan Bei yang melakukan itu. King Sui berkata dengan nada tidak ramah. Kami hanya ingin menanganinya lebih cepat. Tetua itu dingin dan tenang. Apakah sangat menyenangkan menindas orang lain? King Sui terus bertanya. Seharusnya itu lebih baik daripada ditindas. Penatua itu lucu. Saya tidak suka berkelahi dan saya tidak tertarik untuk memberikan resep saya kepada Anda. Adapun Anda mengganggu klan Beiyang, saya bisa melupakannya. Saya harap Anda berhenti menindas orang lain. Bagaimana kedengarannya menurut Anda? Mengapa kita tidak tinggal dalam damai? King Sui hampir tidak bisa mempercayai kata-kata yang dia ucapkan sendiri. Itu masih pernyataan yang sama. Jika Anda bisa menyetujui persyaratan saya bisa berjanji untuk tidak mengganggu klan Beiyang. Sial, apa yang harus aku lakukan dengan klan Beiyang? Mereka mengacaukan saya bahkan untuk saat ini. Apakah Anda benar-benar berpikir saya terkait dengan klan Beiyang? Baiklah, jika itu masalahnya, mari selesaikan ini dengan cara lain. King Sui tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Bagaimanapun caranya, saya harap Anda menjadi lebih bijak dan menyetujui persyaratan kami. Kami adalah tempat tinggal makanan di bawah rumah makanan 9 benua. Kamu harus berpikir dengan benar. Jangan lakukan sesuatu yang bahkan tidak bisa kami bantu. Tetua itu menyipitkan mata. Sudah waktunya ketika dia kehilangan kesabaran untuk terus membicarakan sampah. Karena Northern Emperor Food Residence hanyalah seekor anjing, mintalah pemiliknya untuk keluar. Jika Anda ingin mendapatkan resep saya, jangan menjadi pengecut. King Sui memandangi tetua itu dengan senyum sinis. Kamu benar-benar meminta kematian. Keinginan kami untuk mendapatkan resep Anda berarti kami sangat memandang Anda. Anda tidak peka terhadap kata-kata yang baik. Bersiaplah untuk dipukuli nanti. Wajah tetua menjadi jelek. Lagi pula, sangat menyebalkan disebut anjing. Meskipun kediaman makanan Kaisar Utara hanya seekor anjing di kediaman makanan 9 benua. King Sui tertawa lebih bahagia. Jadi ini wajah aslimu.
Seekor anjing harus menggigit dan tidak hanya menggoyangkan ekornya. Mari kita lihat seberapa besar keinginan kalian untuk mengambil resep saya hari ini. Pukul dia, hancurkan dia sampai dia putus. Pertahankan nafas terakhirnya, sang sesepuh memerintahkan anak buahnya. 3 pria keluar di belakangnya dan berlari menuju King Sui dalam 3 arah berbeda. Mereka sangat cepat. Itu adalah kediaman makanan di sini, jadi mereka mungkin ingin menjatuhkannya dengan cepat. Jika tidak, tempat tinggal makanan lainnya akan kacau. King Sui sepertinya disengaja. Dia menghentak dan menyeret Bei Huang Fan. Dalam sekejap, mereka muncul di luar aula utama. Sementara itu, tempat mereka sebelumnya telah runtuh seluruhnya. Tidak hanya itu, tetapi King Sui juga tiba-tiba menginjak di sekitarnya. Seketika, bangunan yang rapi dan bersih di sekitar rumah makan menjadi tumpukan reruntuhan. Penatua tampak sangat kesal. Anak buahnya melarikan diri satu persatu. Meskipun mereka terlihat sangat lusuh, banyak orang di luar yang dapat merasakan sesuatu telah terjadi. Kediaman makanan Kaisar Utara dirobohkan. Ketiganya terus menyerang ke arah King Sui. Dengan satu gerakan, Windwise Willow ditumpuk dengan 9 langkah istana diaktifkan. King Sui bergerak bebas di antara mereka bertiga, berulang kali melepaskan tinju Tai Chi dan combo terus-menerus. Kekuatan serangan King Sui saat ini telah mencapai 6 miliar kekuatan Dao dan dengan kerusakan tambahan yang ditangani, itu dianggap cukup baik. Namun, ketiganya berkoordinasi dengan baik dan King Sui merenungkan apakah dia harus kasar dan mengambil nyawa mereka. Jika dia mau, pertempuran akan berakhir sejak lama. Bagaimanapun, King Sui masih ragu-ragu dalam menentang keberadaan seperti rumah makanan 9 benua. Membunuh mereka. Pada saat ini, suara Bei Huang Fan terdengar di telinga King Sui. King Sui meningkatkan kecepatannya, melepaskan serangan Gouging ke dada salah satu dari mereka dan kemudian borvis ke titik akupuntur Sanzong orang tersebut. Dia kemudian berbalik tiba-tiba untuk menyerang orang lain, menginjak dada orang pertama dalam proses itu. Tendangan tail whip harimau. Orang itu terluka di ambang kematian. King Sui kemudian berbalik untuk bentrok dengan orang lain. Pertahanan King Sui saat ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka hancurkan. Oleh karena itu, dia menggunakan Stellar Transposition tanpa ada tanda-tanda menghindar. Cahaya seputih salju pecah dan orang itu menghilang sepenuhnya. Orang terakhir yang tersisa ragu-ragu, tidak yakin apakah dia harus maju lagi. Pada saat ini, King Sui menjentikkan tangannya dan Willow Dart menembak tepat di tenggorokan orang itu. Keterampilan King Sui dalam menggunakan senjata tersembunyi sangat menakutkan. Itu sudah terjadi di masa lalu dan dengan penambahan metode senjata tersembunyi Liu Clan, itu berkembang lebih jauh. Pada saat ini, Bei Huang Fan berdiri di samping King Sui. King Sui tidak bertanya mengapa Bei Huang Fan ingin membunuh mereka bertiga, tetapi karena dia telah berbicara, dia seharusnya memiliki alasan sendiri untuk melakukannya. Anak muda, aku hanya bisa memberitahumu bahwa kamu sudah dikutuk. Anda bukan satu-satunya yang ditakdirkan. Bahkan istana ilahi dan istana abadi Tai juga hancur. Orang tua itu memandang King Sui dan Bei Huang Fan dan berkata, "Tidak perlu menakut-nakuti saya. Jika Nine Continents Food Residence begitu kuat, Anda tidak akan menyambar resep orang lain. Kalian mungkin hanya menggunakan nama dari 9 benua makanan residence, benar kan?" King Sui tersenyum dan menatap pria tua itu. Orang tua itu tampak sangat tenang. Karena itu tebakanmu, menurutmu berapa kemungkinannya? Bagaimanapun juga, kamu bisa melupakan meninggalkan tempat ini hari ini. Anda tidak akan bisa menahan saya di sini. Klan Bei bukanlah legenda yang tak terkalahkan di domain Kaisar Utara. Jangan memaksakannya dan akhirnya kehilangan seluruh klan. Jika tidak, bagaimana Anda bisa menghadapi leluhur Anda? Sungguh arogansi. Saya akan menguji Anda. Jika Anda mengalahkan saya, Anda tidak perlu bertarung lagi. Tetapi jika Anda tidak dapat mengalahkan saya, Anda harus menyerahkan resepnya. Bagaimana menurut Anda?
Seorang pria paruh baya yang menakjubkan berjalan keluar dan berkata, pria itu tampil sangat gagah dan memiliki tubuh yang kuat. Dia mengenakan jubah hitam yang dibuat dengan pengerjaan yang sangat indah. Itu memiliki aroma tanaman yang tidak dikenal, memberikan perasaan mewah pada jubah hitamnya dan membuat pria itu tampak sangat bermartabat. Pria itu memiliki sepasang mata elang yang berkilau dan tajam seperti pisau. Dia berdiri tidak jauh dari klan King dan ada dua orang lain bersamanya ketika dia muncul. Mereka berpakaian serupa dan ketika klan Bei melihat beberapa orang ini, mereka memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Oleh karena itu, King Sui menebak bahwa mereka seharusnya berasal dari 9 benua makanan. Alasan King Sui percaya bahwa mereka berasal dari 9 benua makanan residence adalah karena kekuatan mereka. Orang yang memimpin khususnya, mungkin memiliki kekuatan lebih dari 120 miliar kekuatan Dao. King Sui hanya bisa merasakan kekuatannya dengan samar. Kekuatan ini membuat King Sui sedikit gugup dan dia secara halus menggunakan beberapa kemampuan pada Bei Huang Fan dan dirinya sendiri. Untungnya, Bei Huang Fan sekarang juga memiliki pagoda harta karun takdir surgawi pari. Dengan itu, pertahanannya sudah jauh melampaui kemampuan menyerangnya sendiri. King Sui diam-diam mengambil langkah maju, melindungi Bei Huang Fan di belakangnya. Pertahanan King Sui masih dianggap sangat menakutkan dan jika kedua belah pihak bertempur, King Sui dapat dengan cepat menurunkan kekuatan lawannya hingga setengahnya. Bahkan jika mereka memiliki kemampuan unik, King Sui masih dapat mengurangi kekuatan mereka sepertiga atau lebih. Saat ini, dengan pertahanan King Sui selain pertempuran Dewa Halo, Kaisar Qi, dan seni mengejar, dia akan dapat mengubah ahli ini di hadapannya menjadi tidak berguna. Ini mungkin secara teori, tetapi pihak lain harus memiliki kemampuan uniknya sendiri juga. Terlepas dari itu, King Sui masih memiliki kepercayaan diri untuk menjatuhkan lawan. Bagaimanapun, dia memiliki pedang terbang senjata ilahi dan transposisi bintang. Saat kondisinya sedang mencapai puncaknya, Stellar Transposition bisa melancarkan serangan yang mengerikan. Dengan bala bantuan dari Battle God Halo, Buddha Diamond Seal, dan formasi, pertahanan King Sui bisa berlipat ganda untuk mencapai sekitar 160 miliar kekuatan Dao. King Sui tidak mundur setelah mengetahui bahwa orang-orang ini berasal dari 9 benua makanan residence karena pertahanannya dan serangan transposisi stellarnya. Setelah dilemahkan olehnya, kekuatan lawan sekitar 12 juta kekuatan Dao akan dibelah dua. Bahkan jika dia memiliki semacam kemampuan unik, transposisi stellar King Sui dapat melumpuhkan lawan dengan mudah. Apakah kalian yang tertarik dengan resep saya? Atau apakah Nine Continents Food Residence tertarik dengan resep saya? King Sui tersenyum dan bertanya. Ketertarikan saya pada resep Anda berarti bahwa Nine Continents Food Residence tertarik dengan resep Anda. Pria itu tersenyum dan menjawab. Bolehkah saya tahu posisi Anda di Nine Continents Food Residence? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Pendirian saya sangat biasa. Pria itu menjawab dengan santai. Bolehkah aku tahu jika Nine Continents Food Residence akan waspada jika kalian bertiga mati di sini? King Sui bertanya dengan sangat serius. Pria itu jelas tercengang. Anda mengatakan bahwa Anda akan bisa membunuh saya. King Sui mengangguk. Aku seharusnya bisa, tapi aku tidak suka masalah. Jadi tolong jawab saya dengan jujur. Pria itu berseri-seri. Posisi saya di Nine Continents Food Residence benar-benar sangat biasa. Bahkan jika aku menghilang, itu tidak akan menjadi alasan untuk khawatir di rumah pangan 9 benua. Jika Anda benar-benar dapat membunuh kami, maka Anda tidak perlu khawatir tentang rumah pangan 9 benua. Seseorang akan melangkah maju untuk melindungi Anda, seperti Istana Dewa 9 Benua. Istana 9 Benua Ilahi. King Sui terkejut, tidak disangka ada Istana Ilahi 9 Benua. Maka itu berarti juga akan ada gerbang iblis 9 benua. King Sui bertanya-tanya apakah Dewa Pertempuran Emas Tua tahu tentang Istana Ilahi 9 benua. Dia merasa bahwa dia perlu mencari kesempatan untuk bertanya kepadanya. Baiklah,
Karena itu masalahnya, mari kita mulai. King Sui mengangguk dan memukul Buddha Diamond Seal ke dirinya sendiri. Pria itu mengepalkan kedua tinjunya dan tubuhnya tampak membengkak, bertambah 2 kali lipat dan dia tiba-tiba tampak seperti gumpalan baja. Dominasi area, Kaisar Qi. King Sui dengan cepat mengeluarkan 2 kemampuan dan saat ini, tinju lawan sudah mendekat. Itu adalah pukulan yang sangat lugas dan lintasannya tampak sangat canggung, mirip dengan Hill Moving Battle God. Namun, serangannya berada pada level yang lebih tinggi daripada Hill Moving Battle God. Kekuatan ini sangat kuat, kecepatannya tidak terlalu cepat tapi dia sangat gesit, yang memungkinkannya untuk menutupi kerugiannya. Boom! King Sui mundur secara eksplosif. Tetapi perasaan yang kuat membuat King Sui merasa seolah-olah tempat di mana dia dipukul di dada sangat menyakitkan, tetapi tidak ada kerusakan. Dia langsung pulih. King Sui merasa percaya diri, tetapi pria itu memiliki ekspresi geli. Untuk berpikir bahwa pemuda ini bisa mengambil tinju naga berserk miliknya. Pria itu masih sangat percaya diri dengan tinju naga berserk miliknya. Teknik tinjunya mungkin tidak cepat tapi kekuatannya tidak bisa dianggap enteng. Selain itu datang dengan kemampuan serangan berat, dengan masing-masing tinju memiliki kekuatan penghancur dan aura yang kuat. Namun, dia tidak menyangka pemuda ini akan dapat menerima ini. Dia pada dasarnya sudah habis-habisan. Dia adalah orang yang berhati-hati dan tidak peduli lawan macam apa yang dia temui, dia akan menunjukkan kekuatan penuhnya. Bahkan jika dia bisa menghancurkan lawan menjadi berkeping-keping dengan satu gerakan, dia tidak akan menahan diri. Jika tidak, jika lawannya diberi kesempatan untuk membalikkan keadaan, sudah terlambat untuk menyesal. Segel kebijaksanaan Buddha. King Sui melakukan teknik Buddha pamungkas lainnya. Meskipun segel kebijaksanaan Buddha tidak bisa mengurangi kekuatan menyerang lawan, itu akan meningkatkan pertahanannya sendiri tanpa lawan menyadarinya. Itu akan mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh lawan sebesar 20% sebagai hasilnya. Dalam arti, dia bisa mengurangi serangan lawan hingga 20%, tetapi lawan tidak akan mengetahuinya. King Sui tersenyum dan mengepalkan kedua tinjunya saat dia menyerbu ke arah pria itu, menggunakan Windwise Willow. Gerakannya sangat sulit dipahami. Inilah lawan yang paling lemah. Pria itu adalah orang yang menggunakan kekuatan untuk mendorong semuanya. Doom. Teknik tinju pria ini sangat terampil. Bahkan dengan teknik gerakan hebat King Sui, dia masih terkena serangan pria itu. Namun, King Sui bergerak bersama dengan kekuatan itu, meniadakan sejumlah besar dan kemudian menghindari sisanya. Dia kemudian sekali lagi mendaratkan pukulan pada pria ini. Pria itu tidak bisa menghindari pukulan King Sui. Namun, pertahanannya sebanding dengan kemampuan menyerangnya. Serangan berat itu bahkan membuat King Sui mundur dari getarannya. Pria itu jelas tidak menerima kerusakan sama sekali. Percuma saja, seranganmu tidak akan bisa menembus dagingku dan juga tidak berguna untuk mengenaiku di titik akupunkturku. Ketika seseorang mencapai tingkat kultivasi tertentu, pertahanan mereka di titik akupunktur akan menjadi lebih kuat. Selain itu, Anda bahkan tidak akan dapat mencapai titik akupunktur saya dengan kekuatan Anda saat ini, kata pria itu, ketika dia menyadari bahwa titik-titik yang terkena King Sui semuanya ada di titik akupunkturnya. Sepertinya memang begitu. King Sui kemudian menyerang dengan tangan penangkap naga ini, diikuti oleh posisi mendorong gunung. Meskipun pria itu sangat berhati-hati, dia tidak dapat menghindari serangan King Sui. Karena itu, dia menjaga beberapa poin krusialnya dan mencoba menghindar. Namun, dia segera menemukan bahwa serangan King Sui dapat menyebabkan pusing. Pusingnya menghilang dengan sangat cepat dan kemudian dia merasakan kekuatan agung mengalir ke arahnya. Apa yang membuatnya heran adalah bahwa dia mampu menangkisnya dan akhirnya mundur tanpa henti. Ini adalah kekuatan yang tak terlihat dan hanya pada saat inilah King Sui menyerang dengan gerakannya yang sulit dipahami. Kemudian, dia meninju dengan dampak dari Mountain Push Stance. Pukulan peledak, whoosh.
Kehebatan pukulan peledak adalah yang terkuat di antara teknik tinjunya, sementara kekuatan lembut ins bisa sangat meningkatkan kekuatan ledakannya sendiri untuk menerobos pertahanan dan jarak pendek. Beng! Pukulan ini dengan keras menghantam dada pria itu, membuat suara tertahan. Pria itu terhuyung tetapi dengan cepat pulih, tampak seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Sudah kubilang itu tidak berguna. Kecakapan menyerang Anda terlalu lemah. Jika kekuatan serangmu sama dengan milikku, serangan itu pasti akan merenggut nyawaku. Pria itu juga mengagumi teknik bertarung pria muda ini. Jika dia memiliki teknik dan kecepatan pertempuran pemuda ini, maka itu tidak terbayangkan. Kekuatan bertarungnya bisa meningkat berkali-kali lipat. Aku tahu. Saya hanya melatih kemampuan tempur saya yang sebenarnya dan melatih beberapa teknik pertempuran saya. Karena kau sangat ingin tahu apakah aku memiliki kekuatan menyerang untuk melukai dirimu, aku akan memuaskanmu. King Sui tersenyum dan mengeluarkan segel tangan. Buddha Bright Seal, sebuah patung Buddha yang bermartabat yang tampaknya memiliki kekuatan dewa muncul dan segel tangan melingkupi pria itu. Pada saat yang hampir bersamaan, King Sui menyerang dengan cahaya seputih salju yang seperti bayangan pedang, namun juga seperti cambuk yang menyerang. Buddha Bright Seal membuat pria itu pusing dan di bawah kondisi itu, banyak fungsi tubuhnya turun drastis. Serangan King Sui dilancarkan dengan kekuatan yang cukup kuat dan pria itu dikirim terbang kembali sambil menyemburkan darah. Serangan ini terlalu ganas dan meskipun tubuh pria itu sangat kokoh, serangan King Sui dapat mengatasi pertahanan apapun. Apalagi pria itu masih dalam keadaan pusing. King Sui merasakan pencapaian yang kuat. Dia hanya membutuhkan satu gerakan. Transposisi stellar ini terlalu ganas. Dalam kondisi puncak, jika King Sui beruntung, dia bisa menyerang dengan kekuatan menyerang 16 miliar kekuatan Dao yang bisa meniadakan pertahanan. Karena bisa meniadakan pertahanan lawan, tidak perlu mempertimbangkannya, hanya kekuatan dan vitalitasnya. Jika kekuatan pihak lain bisa mencapai 200 miliar kekuatan Dao, maka itu berarti tubuhnya akan memiliki kemampuan tingkat ini. Bahkan jika serangan King Sui dengan kekuatan penuh, itu tidak akan bisa mengambil nyawanya. Pria ini cukup kuat dan tidak mati di tempat karena serangan King Sui. Namun, dia berada di ambang kematian. Bahkan jika dia tidak mati karena ini, dia akan berakhir tidak dapat pulih ke kondisi prima kecuali dia mengambil setidaknya 8-10 tahun. Bahkan mungkin saja dia tidak akan pernah pulih ke titik itu. Bei Huang Fan juga kaget. Kapan orang ini menjadi begitu kuat? Pada level ini, kekuatannya telah melampaui kekuatan dewa pertempuran emas lama dan ayahnya. Tampaknya pemain utama di domain Kaisar Utara harus berubah. Namun, dia sebenarnya merasa sangat bahagia di dalam hati, mengetahui bahwa dia telah menjadi begitu kuat. Orang-orang dari Northern Emperor Food Residence menjadi pucat, tidak tahu apa yang baru saja mereka saksikan. Dua pria yang tersisa berjubah hitam membantu pria yang telah mengalami koma yang dalam karena bashing King Sui dan dengan cepat memberinya pil obat. Salah satu dari mereka lalu berjalan ke King Sui, "Kami mengakui kehilangan kami kali ini. Nyatakan kondisi Anda dan biarkan kami pergi." King Sui memandang mereka, "Aku sudah yakin kalian akan bertindak sendiri. Jika berita ini menyebar, hukuman macam apa yang akan kalian terima?" Pria yang dipukuli King Sui sebelumnya mengklaim bahwa jika King Sui membunuh mereka, pasti akan ada orang yang melangkah keluar untuk melindunginya, seperti Istana 9 Benua Ilahi. Hal-hal pasti seperti yang dikatakan King Sui. Kali ini, kelompok mereka telah mencicipi makanan King Sui dan ingin memiliki resepnya sendiri. The Nine Continents Food Residence tidak akan membiarkan ini terjadi dan jika mereka mengetahuinya, konsekuensinya pasti akan mengerikan. Ketika pria itu mendengar kata-kata King Sui, dia bergidik. Ini menegaskan kembali teori King Sui lebih jauh. Kami mengakui kerugian kami. Belajar menunjukkan belas kasihan. Apa yang akan Anda lakukan untuk melepaskan kami? Pada akhirnya, Anda tidak menderita apapun dan salah satu dari kami telah dipukuli oleh Anda.
Kami bahkan tidak tahu apakah dia akan selamat." Pria itu mengerutkan kening, seolah-olah sedikit marah, tidak senang, dan tidak sabar. Pada saat yang sama dia mengatakan ini. Plak, King Sui memberinya tamparan di wajahnya. "Kendalikan kebanggaan kotor Anda, mengorbankan orang untuk tujuan Anda sendiri. Jika saya tidak mengalahkan kalian, bukankah saya akan menjadi orang yang berada di ambang kematian, dipaksa untuk melepaskan resep saya?" King Sui menatap dengan dingin ke pria yang tidak bisa berkata-kata setelah ditampar wajahnya. Pria itu belum pernah ditampar seperti ini sebelumnya. Dia juga memiliki status tinggi dan tidak pernah dipermalukan seperti ini di masa lalu, apalagi oleh seorang pemuda seperti King Sui. Selain itu, di hadapan begitu banyak karakter tidak penting yang patuh padanya. "Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu?" "Batam," pria itu berlutut, "tolong selamatkan hidup saya. Tanpa aku, ini akan berakhir untuk klanku. Semua laki-laki akan dibunuh dan perempuan akan mengalami nasib yang lebih buruk. Saya memiliki putra dan putri yang harus diurus. Saya tahu bahwa Anda orang yang baik. Tolong beri saya kesempatan kedua." King Sui memandang pria lain yang sekarang menundukkan kepalanya sedikit. King Sui tahu bahwa dia mengalami pergumulan yang intens di dalam dirinya, harus memilih antara harga dirinya atau hidupnya. "Pak, cukup waktu telah berlalu baginya untuk menggunakan transposisi stelar sekali lagi dan King Sui menyerang lagi. Karena Anda telah memilih harga diri Anda, bayarlah dengan hidup Anda. Seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri." King Sui baru saja selesai mengatakan ini ketika pria itu benar-benar menghilang dari cambukan. Orang ini tidak sekuat pria yang tadi. Setidaknya, vitalitasnya lebih lemah. Salah satunya tewas dan satu lagi luka-luka. King Sui telah membunuh seseorang dari 9 benua makanan residence. Pria yang berlutut di tanah menggigil, tetapi King Sui tidak membunuhnya. Dia tidak suka menyingkirkan orang lain ke akar mereka, juga tidak suka menjadi terlalu kejam. Itu seperti yang dia katakan sebelumnya. Mereka diberi pilihan antara hidup atau harga diri mereka. Jika mereka memilih untuk berpegang pada harga diri mereka, mereka akan kehilangan nyawa. Jika mereka memilih hidup mereka, mereka akan kehilangan harga diri mereka. Jika mereka kehilangan harga diri mereka, itu juga akan menjadi akhir bagi mereka. Mereka akan merasa sangat sulit untuk mengembangkan kultivasi mereka lebih jauh dan karenanya tidak perlu baginya untuk menjadi terlalu kejam dan memusnahkan mereka. Pada saat inilah King Sui melihat ke arah klan Bei. Beberapa orang yang bertanggung jawab sekarang pucat pasi. Bahkan orang dari Nine Continents Food Residence telah berlutut. Siapa lagi yang bisa mereka andalkan? Bahkan orang-orang dari Nine Continents Food Residence hanya bisa memilih antara mempertahankan hidup atau harga diri mereka. Bagaimana mereka berdua bisa memilih? Apakah mereka masih punya hak untuk memilih? Saya katakan sebelumnya bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Masing-masing dari kalian akan mematahkan salah satu lengan kalian. Jika Anda tidak tega melakukannya, saya dapat melakukannya atas nama Anda. King Sui berkata dengan tegas. Wajah orang-orang dari klan Bei menjadi pucat, tetapi mereka melakukan apa yang diperintahkan. Beberapa dari mereka yang tidak tahan melakukannya meminta bantuan orang lain. Antara kehidupan dan lengan mereka, hidup mereka lebih penting. Ingat, lain kali aku melihat kalian, aku akan membunuhmu secara langsung. Mereka yang melakukan perbuatan buruk pada akhirnya harus membayar tindakan mereka. Kamu telah membawanya ke dirimu sendiri. King Sui memandangi pria yang telah berlutut itu. Pria itu mengertakkan gigi dan mematahkan salah satu lengannya. King Sui tidak lagi menatapnya tetapi berkata kepada Bei Huang Fan, "Ayo pergi." Setelah King Sui dan Bei Huang Fan pergi, Bei Huang Fan tetap diam sepanjang waktu. Saat ini, mereka berdua berada di atas binatang terbang menuju Imperial Cuisine Hall setelah King Sui melakukan 9 langkah benua. "Ayo, ungkapkan pikiranmu." King Sui memandang Bei Huang Fan,
tahu bahwa dia ingin mengatakan sesuatu. Aku tidak pernah menyangka kamu begitu kuat, tapi aku masih khawatir orang-orang dari Nine Continents Food Residence akan mengetahuinya. Meskipun ketiga orang itu akan dihukum oleh 9 benua makanan residence, 9 benua makanan residence telah kehilangan muka karena mereka. Apakah menurut Anda mereka akan membalas dendam dari Anda? Bei Huang Fan bertanya, merasa sedikit khawatir. Kami akan mengambil barang saat mereka datang. Jangan khawatir tentang ini sebelum terjadi sesuatu. Itu hanya akan menambah masalahmu. King Sui tertawa dan berkata, seseorang yang tidak merencanakan masa depan pasti akan menghadapi masalah dalam waktu dekat. Lebih baik merencanakan sebelumnya. Bei Huang Fan masih khawatir. Lebih baik kita berdoa agar orang-orang dari Nine Continents Food Residence tidak akan datang. Jika mereka datang, tidak ada yang bisa kita lakukan juga. Kita hanya harus bertarung. Tapi jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, apa yang harus kita lakukan? King Sui memandang Bei Huang Fan. Bei Huang Fan merasakan dorongan untuk memukulinya. Saya meminta Anda untuk memikirkannya. Bukankah aku membicarakan ini denganmu? Kamu adalah istriku yang membantu. King Sui tersenyum dan berkata, boleh, kamu dan angan-anganmu. Lebih serius, wajah Bei Huang Fan menjadi sedikit memerah. Pria ini tidak akan pernah lupa memanfaatkannya. Tak disangka dia masih ingin bercanda di saat seperti ini. Saya menjadi sangat serius. Anda harus menikah dengan saya. Jika tidak, saya akan membuat siapapun yang berani menikahi Anda menjadi impoten atau diganggu dengan ejakulasi dini. Aku akan menjadikanmu janda hidup, King Sui mengoceh. Bei Huang Fan menatap King Sui tanpa berkata-kata, apakah kamu sudah selesai? Baiklah, kita akan berhenti untuk hari ini. Kami akan melanjutkan besok. King Sui mengangguk dengan serius. Mereka kembali ke Imperial Cuisine Hall dan beberapa hari kemudian, Ye Jiange datang. Muyun Qingge juga ikut dengannya. Namun, ketika King Sui melihat King Xiu muncul seolah-olah berada di ambang kematian saat berada di pelukan Ye Jiange, dia gemetar. Ye Jiange tampak sangat lemah dan hal pertama yang dia katakan saat melihat King Sui adalah, Siuer. King Sui dengan cepat mengambil King Xiu dan sangat terkejut saat dia melakukannya. Itu karena dua tulang King Xiu telah hilang. Kedua potongan tulang ini sangat penting. Salah satunya terletak di tulang belakang, dan yang lainnya di tulang rusuk. Ini membuat vitalitas King Xiu semakin lemah. Mata King Sui menjadi merah. King Xiu masih sangat muda. Siapa yang akan melakukan sesuatu yang begitu mengerikan? King Sui menggunakan jarum hidup dan mati untuk merangsang potensi King Xiu. Dengan tulangnya dihilangkan, obat generasi biasa tidak berguna kecuali mereka dapat memungkinkan seseorang untuk menumbuhkan kembali daging dan tulangnya. King Sui belum menyempurnakan rebon pelet dan Golden Buddha Aura Lotus digunakan untuk melindungi hidup seseorang. Oleh karena itu, hanya ada satu solusi saat ini adalah mendapatkan kembali tulang yang hilang. Dengan kemampuan King Sui, dia akan dapat menyembuhkan King Xiu ke kondisi aslinya. Oleh karena itu, setelah King Xiu keluar dari bahaya, King Sui berbicara, apa yang terjadi? Muyun Qingge menjawab, ini dilakukan oleh Golden Yaksa. Mereka mengatakan bahwa karena Anda membunuh anggota klan Ye mereka akan menyentuh Anda. Ini baru permulaan. King Sui tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dia tidak mencari yaksa emas, namun mereka melakukan langkah pertama. Anak dari Golden Yaksas dibunuh oleh Chong Yunlong. Tapi tidak peduli siapa yang membunuh anak itu saat itu, karena para yaksa emas berani mendekati anaknya, mereka lebih baik bersiap untuk menerima amukannya. Di mana dua potong tulang Siuer? King Sui bertanya. Golden Yaksa memiliki tabib yang sangat menakutkan. Dia mengatakan bahwa dua potongan tulang Siuer ini sangat kuat dan dia memasukkannya ke dalam anggota klan Ye. Muyun Qingge berkata dengan marah. Jiange, jangan khawatir, Siuer akan baik-baik saja. Ayo, kita kembali ke istana Raja Laut dulu. Mereka akan datang lagi. King Sui menahan amarahnya.
Itu tidak berguna, tidak peduli seberapa marah dia. Kami sudah mengaktifkan formasi di Si King Palace. Tidak perlu khawatir tentang keamanannya. Muyun Qingge memandang King Sui dengan sedikit cemas dan berkata, King Sui menyelesaikan masalah di sini dan mereka pergi, dengan Bei Huang Fan mengikuti sekali lagi. King Sui juga tidak menghentikannya. Selain itu, cukup banyak orang dari Istana Abadi Tai dan Istana Ilahi datang bersamanya. Ketika mereka mendengar bahwa Golden Yaksa telah bergerak pada anak King Sui, mereka semua sangat marah. Saat itu, King Sui telah meninggalkan suku ular berkepala 9 di Laut Utara. Namun, mereka masih jauh dari Golden Yaksa. King Sui tidak mengizinkan orang-orang dari Istana Ilahi dan Istana Abadi Tai untuk bergabung dengan mereka, tetapi dengan Bei Huang Fan yang datang, ada perwakilan dari Istana Abadi Tai. Adapun Istana Ilahi, Dewa Pertempuran Pindah Bukit, Dewa Pertempuran Berlian, serta Yin Tong, Lan Lingfeng dan yang lainnya semua ingin ikut. Mereka adalah teman yang sedekat saudara. King Sui tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan mereka dan karenanya dia tidak berusaha melakukannya. Kelompok itu bergegas ke Si King Palace. Ayah. Ketika King Xiu bangun dan melihat King Sui, dia sangat bahagia. King Sui tersenyum dan menepuk kepalanya. Kebanyakan orang yang melihat King Xiu akan berpikir bahwa dia adalah seorang gadis, terlalu lembut dan cantik. Apakah itu menyakitkan? King Sui tampak seolah-olah dia tersenyum, tetapi dia sebenarnya sakit di dalam. Tidak, saya laki-laki, sedikit rasa sakit ini tidak seberapa. King Xiu tersenyum senang dan berkata, Ayah akan membalaskan dendammu. Aku akan membongkar tulang orang yang berani menyentuhmu. Pada saat ini, seorang pria tua dari ular mistik berkepala 9 datang. Ketika dia melihat King Sui, dia tampak merasa sangat bersalah. Maaf, kami mengecewakanmu. King Sui sedikit marah, tetapi dia tahu bahwa mereka tidak bisa disalahkan. Bagaimanapun, para wanita sedikit lebih kuat dari ular mistik berkepala 9 dan mengingat bahwa para wanita bahkan tidak dapat melakukan apapun, mereka juga tidak akan dapat melakukan apapun. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya, kalian tidak bisa disalahkan untuk ini. Bahkan jika Anda semua dimobilisasi, Anda tidak akan bisa menangkis mereka. Tidak lama kemudian, rombongan Chong Yunlong juga datang. Mereka membawa serta 2 orang, 1 orang asing dan 1 lagi anak-anak yang seumuran dengan King Xiu. Chong Yunlong berkata kepada King Sui, Saudaraku, tulang keponakan saya telah diambil oleh pria ini. Mereka sekarang ada di anak ini. Tatapan anak itu sangat dingin. Meskipun dia disandera sekarang, dia tampaknya tidak takut. Seolah-olah masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. King Sui memandang pria itu dan memperhatikan bahwa kedua kakinya menderita patah tulang. Namun, lengan dan tangannya masih utuh. Wajahnya juga bengkak, seperti kepala babi. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.